Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk kepada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu tujuan, bahkan tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa. Kultum kita kali ini akan berbicara tentang kesempurnaan takwa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu darajatal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, seorang hamba belum mencapai derajat takwa yang sempurna, kesempurnaan takwa, sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal, takut kalau nanti jadi nggak boleh. Sahabat Abu Dzar mengatakan, tamamut taqwa tarku ba'dil halali khaufan ayyakuna minal haram. Meninggalkan sebagian yang halal, takut itu menjadi haram. Begini maksudnya. Yang halal juga kalau kebanyakan jangan-jangan jadi nggak boleh gitu. Tidur, boleh nggak tidur? Boleh. Cuman kalau tidur mulu, jangan-jangan jadi nggak boleh. Di rumah tidur, di kantor tidur, ya nggak? Lagi kerja tidur, lagi tidur. Ya nggak? Lagi makan tidur mulu. Lagi rapat tidur. Jangan-jangan jadi nggak boleh gitu. Makan boleh nggak makan? Boleh. Cuman ada orang pagi, siang, sore, malam. Bangun tidur, mau tidur, makan. Ya nggak? Makan lagi. Jangan-jangan jadi nggak boleh gitu. Jadi berlebihan. Ya kan? Mengumpulkan harta boleh nggak? Boleh. Tapi kalau berlebihan, ya nggak? Jama' amalan wa addada. Kerjanya ngumpulin harta, dihitung. Mau tidur, ngitung duit. Ya nggak? Bangun tidur, ngitung duit. Ya nggak? Jadi kerjaannya ngumpulin harta boleh. Berlebihan jangan-jangan jadi nggak boleh gitu. Ada cerita menarik terkait dengan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memiliki sifat kesempurnaan takwa. Begini ceritanya. Para muhajirin yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah mendapatkan jatah bantuan yang membagikan Sayyidina Umar. Setiap orang mendapatkan bantuan 4.000 dirham. Anehnya, untuk anaknya sendiri, Sayyidina Umar hanya memberikan 3.500. Lebih sedikit dibandingkan jatah orang lain. Maka sahabat yang lain berkata, ya Amirul Mukminin ya Umar, wahai Sayyidina Umar, orang-orang yang hijrah dapat 4.000. Kok anak antum cuma dapat 3.500? Kenapa nggak dikasih 4.000 juga dia? Apa kata Sayyidina Umar? Yang hijrah bapaknya. Dia cuma ikut-ikut doang. Ya enggak? Biarin dah dia 3.500 saja. Masya Allah. Padahal kalau anaknya dapat 4.000 kan nggak apa-apa juga. Anaknya hijrah juga. Nggak usah Sayyidina Umar. Yang hijrah bapaknya, dia cuma ikutan. Kalau kata kita, dia anak bawang. Tahu nggak anak bawang? Anak bawang tuh kalau kita main bola, ninggolin kagak dihitung. Anak bawang tuh kalau main umpet-umpetan, dia nyari, kagak ada nyari. Kolong meja dia kagak ada nyari. Dia istilahnya ya udahlah segitu aja. Masya Allah. Mungkin ada orang yang kadang-kadang memanfaatkan kesempatan. Orang lain dapat 4.000, pas anaknya 8.000. Ya nggak? Masya Allah. Dan kita kadang memaklumi gitu. Padahal nggak boleh. Ini contoh Sayyidina Umar mencapai derajat kesempurnaan takwa. Puasa itu, insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu bukan meninggalkan yang haram. Puasa itu meninggalkan yang halal. Istri kita, halal nggak? Halal. Tapi karena lagi puasa, siang-siang kita tidak berhubungan. Makan nasi, makan roti, makan ayam goreng. Halal nggak? Halal. Cuma karena kita lagi puasa, kita nggak makan. Puasa itu, saum, bukannya tarkul haram, tapi tarkul halal. Puasa bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal. Begini hikmahnya. Yang halal aja berani kita tinggalin, apalagi yang haram. Begitu tuh. Ya kan? Yang syubhat aja nih, yang samar-samar kita tinggal, apalagi yang haram.
Satu hari Rasulullah SAW, Nabi lagi jalan. Wajada tamrotan fit torik. Nabi lagi jalan, ngelihat ada korma di jalanan. Faqala, kata Nabi, laula anni khasyitu ayyakuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau seandainya bukan karena aku khawatir ini korma sedekah, aku makan deh, kata Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad dan keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib kan nggak boleh makan zakat, infak, sedekah. Alasannya zakat, infak, sedekah min ausahi amwalil muslimin. Itu kan istilahnya kotoran harta. Kan kalau harta kita kan dibersihin pakai zakat. Nabi nggak makan, nggak boleh terima zakat, infak, sedekah. Kalau hadiah boleh. Maka kata Nabi, kalau bukan karena aku khawatir itu korma sedekah, aku ambil dah. Masya Allah, luar biasa ya. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, dia punya pembantu. Tiap hari pembantunya kerja. Satu hari pembantunya pulang, biasa bawa makanan. Pembantunya pulang, bawa makanan, Abu Bakar makan. Satu hari, pas dia bawa makanan, pas Abu Bakar makan, pembantunya nanya, wahai tuan, tahu nggak yang dimakan barusan makanan dari mana sumbernya? Kata Sayyidina Abu Bakar, bukannya tiap hari ente pulang bawa makanan saya makan? Begini. Makanan yang tadi engkau makan sumbernya adalah begini. Dulu kuntu takahantu fil jahiliyah. Sebelum bekerja dengan engkau, kata nih pembantunya, aku pernah dulu zaman jahiliyah pora-pora jadi dukun. Kan haram jadi dukun, gak boleh jadi dukun. Aku pora-pora jadi dukun. Wama uhsinul kahana. Aku gak ngerti perdukunan. Orang-orang aku kerjain aja, aku bohong-bohongin. Aku kerjain gitu. Nah, dulu pernah ada orang yang aku servis, aku ramal-ramal. Orang itu tadi bertemu dengan aku di jalanan. Ya kan, ketemu dengan aku mungkin dia senang. Dulu pernah aku ramal. Pas tadi ketemu, aku dikasih makanan. Makanan yang barusan engkau makan. Sayyidina Abu Bakar kaget. Berarti ini makanan halal apa haram? Kalau dibilang halal, yang ngasih orang yang dulu pernah dia servis. Diramal-ramal perdukunan. Berarti kan dia ngasih karena ada kaitan dengan perdukunan. Mungkin haram. Tapi kalau dibilang haram, kan itu dulu. Sekarang kan udah nggak lagi. Nah, masuknya mungkin ke perkara syubhat. Apakah yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Fa'adkhala yadahu fi dia masukin tangannya ke mulutnya. Faqa'a kulla syai'in min batnihi. Mohon maaf. Dia muntahin semua makanan yang tadi dia makan. Kata para ulama, yang dilakukan Abu Bakar menunjukkan sikap waro. Dia takut ini makanannya kagak jelas. Kalau kita bilang haram, kan dulu Pak Ustadz. Kalau kita bilang halal, ya tapi kan ada hubungan dengan perdukunan. Karena khawatir syubhat dikeluarin. Di kita kadang ada tuh, ada kawan kita, saya punya kawan tuh, ada makanan di meja, main makan aja tuh makanan. Pak, tuh punya Pak Ustadz tuh Pak. Hah? Punya Pak Ustadz. Tinggal sepotong, aslinya 4 potong. Dia bilang, tanggung deh ya. Tanggung, ingat. Bukannya dikeluarin, malah tanggung dihabisin. Jangankan yang haram, yang syubhat dia tinggal. Jadi saudaraku sekalian, inilah tamamut taqwa, kesempurnaan takwa. Saya ulangi, puasa tidak meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang halal. Kalau yang halal aja kita tinggal, apalagi yang haram. Ini sikap meninggalkan yang syubhat, waro. Cerita terakhir. Ada sahabat Nabi, namanya Abu Sirwa'ah. Nama aslinya Uqbah bin Haris. Ini Uqbah bin Haris menikah dengan seorang perempuan. Udah jadi istrinya. Singkat cerita, begitu udah nikah, ja'at imro'atun. Datang seorang perempuan, seorang ibu berkata, wahai Uqbah, kamu dan istrimu waktu masih bayi, aku yang nyusuin. Kamu dan istrimu yang sekarang kamu nikah, dulu waktu masih baby, aku yang nyusuin. Berarti boleh nggak dia nikah nih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena saudara sesusuan. Cuman begini dalam Islam tuh, kalau perempuan bersaksi minimal 2 orang. Yang ngomong sendiri nih perempuan. Apakah yang dilakukan Uqbah bin Haris? Dia bingung. Kemudian dia pergi ke kota Madinah. Dia tinggal di Mekah. Dia temui Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nikah dengan perempuan. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang, aku dan istriku saudara sesusuan. Kan ada dalam Islam tuh nggak boleh saudara sesusuan menikah, ya nggak? Dia sama-sama disukai oleh perempuan yang sama.
Cuma Nabi yang ngaku dia perempuan sendirian. Apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, kaifa wa qad qila. Gimana ya Uqbah? Udah ada yang ngomong, gimana ya jadinya ya? Nabi bilang nggak boleh juga enggak. Nabi bilang enggak juga enggak. Akhirnya Uqbah menceraikan istrinya. Kata para ulama, mengapa dia menceraikan istrinya? Uqbah khawatir, syubhat, daripada bingung, diceraikan istrinya. Ntar nih perempuan nikah dengan laki-laki yang lain. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Uqbah menceraikan istrinya karena terbukti nih perempuan adalah saudara sesusuan. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah, perempuan sendiri boleh bersaksi. Tapi para ulama lebih mengatakan bahwa Uqbah menceraikan istrinya takut akan perkara syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat kita tinggal. Jangankan yang haram, sebagian yang halal kadang-kadang kita tinggalkan. Bukan karena boleh nggak boleh, karena pertimbangan yang lain. Rasulullah mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak tahu malu, lakukanlah semua yang ingin kamu lakukan. Bisa jadi kita meninggalkan sebuah perkara bukan karena halal atau haram, boleh nggak boleh, tapi kadang-kadang malu. Iya nggak? Kenapa Pak nggak begitu? Malu saya, nggak enak. Ini nih sikap yang mudah-mudahan melekat dalam diri kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita sebulan ini benar-benar kita mendapatkan darajatul muttaqin. Derajat kesempurnaan takwa. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Beramal yang banyak di bulan Ramadan yang mulia. Selesai Ramadan tidak hanya yang haram, yang syubhat, bahkan sebagian yang halal kita tinggalkan. Tidak berlebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.